Pernah gak sih kalian lagi asik scroll TikTok, terus lewat bocah umur 10 tahun tuh lagi ngomongin soal mindset atau cara sukses. Terus pas lo buka komennya, isinya malah rujakan netizen yang menurut gue pedes banget. Jujur, gue sering banget lihat komen-komen yang menurut gue gak pantas untuk kalian sampein ke mereka. Padahal menurut gue mereka tuh cuma pengen sharing hal positif. Biasanya kita sebagai orang yang lebih dewasa, seringnya langsung hantam mereka pakai realita hidup kita yang lagi pahit. So, hari ini gue mau bedah kenapa fenomena ini terjadi. Dan gue juga mau cerita dikit masa lalu gue yang mungkin gak beda jauh sama mereka. So, ayo kita nongkrong. Oke, kita move ke masalah pertama ya. Masalah pertamanya adalah ego orang dewasa. Banyak dari kita yang ngerasa dan ngomong dalam hati, gue aja kerja banting tulang belum sukses, kok nih bocah tuh berani banget buat ngajarin gue soal mindset. Akhirnya niat baik si anak buat edukasi malah dianggap serangan buat kita yang lagi burn out. Kita tuh sebenarnya lupa satu hal, dunia digital itu tempat belajar. Tapi kenapa respon kita kayak hakim yang lagi nyidang narapidana? Kata-kata pedes yang keluar dari kita itu sebenarnya cuma nunjukin kalau kita nggak siap lihat ada orang yang lebih berani dari kita. Kalau gue mau jujur sedikit, gue bisa ada di depan kamera sekarang, ngomong lancar kayak gini, itu bukan proses semalam jadi. Gue mulai ngonten itu di umur yang bisa dibilang masih sangat kecil. Kalau lu lihat video gue pertama tuh, sumpah jelek banget anjing. Audio pecah, lighting cuma pakai lampu bohlam kuning di kamar, muka gue kaku, dan kontennya ya ala kadar banget. Mungkin kalau video itu lewat di FYP kalian sekarang, kalian bakal bilang video itu cringe. Tapi tahu nggak sih apa yang bikin gue bertahan sampai sekarang? Lingkungan gue positif. Dulu tuh orang-orang di sekitar gue dan penonton awal gue nggak ngehujat, mereka malah apresiasi gue. Karena dukungan itu tuh gue nggak takut buat salah. Gue terus belajar sambil praktek. Tanpa lingkungan yang positif itu, gue mungkin udah tutup akun dari dulu dan gak akan pede ngomong di depan kamera tuh kayak sekarang nih. Oke, sekarang kita bakal bahas faktanya. Banyak yang ngetawain kualitas video anak-anak ini. Tapi coba gue tanya balik ke kalian deh. Emangnya pas kalian mulai sesuatu yang baru, itu langsung bisa? Nggak juga kan? Kayak pas pertama kali belajar naik motor, apa kalian langsung bisa bawa ke jalan raya? Nggak kan? Terus pas pertama kali kalian kerja, emang kalian bisa langsung paham semua sistem kantor? Pasti kalian ngeraba-raba dulu kan? Nah, fakta yang harus kita apresiasi dari mereka adalah yang pertama, nyali. Mereka tuh berani muncul di depan kamera, pas jutaan orang dewasa lainnya cuman berani jadi penonton. Yang kedua yaitu equipment. Equipment mereka tuh apa adanya. Mereka pakai HP seadanya, mic seadanya, dan menurut gue itu namanya kreatif, bukan bahan buat kalian hina. Dan yang ketiga, ada yang namanya proses belajar. Terlepas dari apapun topiknya, mau berat atau ringan, mereka tuh lagi belajar. Belajar yang namanya public speaking, editing, dan membangun rasa percaya diri mereka. Dan itu menurut gue soft skill yang mahal banget. Terus solusinya apa? Gimana biar kita nggak jadi netizen yang toxic? Yang paling pertama, itu hargai prosesnya. Kalau kualitasnya jelek, ya wajar. Itu namanya tahap awal. Dukung aja dulu. Kalau mau ngasih masukan ya kasih masukan yang membangun. Bukan malah hal-hal yang menjatuhkan mental mereka. Kedua, jangan benturkan dengan realita kalian. Kalau kalian lagi capek kerja, terus lihat bocah ini ngomongin sukses, jangan baper. Masih bisa kalian scroll lagi kok videonya. Ingat, mereka tuh sebenarnya masa depan kita. Kita harusnya bangga, ada anak kecil yang daripada main game atau joget-joget nggak jelas, mereka malah decide untuk bikin konten edukasi. Ketiga, ini yang paling penting, jaga jari kalian. Sebelum ngetik hujatan, bayangin kalau itu adik kalian. Bayangin itu kalau misalnya itu kalian di masa kecil. Kata-kata kalian, sadar nggak sadar, itu bisa ngebunuh kreativitas mereka selamanya. Dan buat adik-adik yang gue maksud, dan kalian lagi nonton video ini, dengerin baik-baik. Kalian itu keren banget. Jangan pernah biarin 1 atau 2 komentar jahat dari orang yang gak kalian kenal bikin kalian berhenti berkarya. Ingat, kualitas video itu bisa di-upgrade, teknik editing bisa dipelajari, tapi nyali buat muncul di depan kamera dan niat buat berbagi hal positif itu gak semua orang punya. Gue pernah ada di posisi kalian. Video gue juga dulu jelek banget, tapi gue tetap jalan. Jadi intinya jangan kasih kendor. Terus belajar, terus sharing, dan buktiin kalau 5 tahun lagi kalianlah yang bakal jadi pemenang karena kalian berani mulai dari sekarang. Gue bangga sama kalian adik-adik, gas terus. Dan gue Red Agil, makasih udah denger curhatan gue. Sampai ketemu di video berikutnya. See you in the next video. Bye-bye.